Oke, sekali lagi selamat malam saya ucapkan pada semuanya. Saya baru saja memulai rekaman kita. Dan kembali kita bertemu di dalam kelas eksegesis Wahyu. Kelas eksegesis Wahyu. Um, di kelas ini kita sudah sedang membahas kitab Wahyu tentunya, karena namanya eksegesis Wahyu. Dan kita sedang ada di dalam pasal 2 dan pasal 3. Yang di dalam outline kita berhubungan dengan hal-hal yang sedang terjadi. Jadi kalau kita masih ingat, dan yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa ayat kunci untuk memahami struktur kitab Wahyu secara garis besar adalah Wahyu 1 ayat 19, yaitu tentang hal-hal yang sudah engkau lihat, itu pasal 1. Hal-hal yang sekarang sedang terjadi, yaitu pasal 2 dan pasal 3, yaitu bicara mengenai masa gereja. Dan kemudian hal-hal yang akan terjadi sesudah ini. Itu dari pasal 4. Dan seterusnya mengenai masa depan, yaitu setelah masa gereja berakhir. Dan kita masih di masa gereja, kita sedang membahas pesan Tuhan kepada ketujuh jemaat. Dan 7 jemaat itu ada di gambar kita di sini. Letaknya di Asia Kecil, yang hari ini Turki ya. Yaitu kota Efesus, yang hari ini tidak ada lagi kota Efesus, melainkan puing-puing Smyrna. Dan kita minggu lalu sudah membahas Efesus dan Smyrna. Hari ini kita akan bahas, jika Tuhan mengizinkan, kita mencoba menyelesaikan pasal 3 ya. Pasal 2 dan 3. Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Jadi ada 5 jemaat sekaligus. Oke, dan saya tutup itu dulu. Oke, dan minggu lalu kita sudah membahas bahwa surat kepada ketujuh jemaat ini memiliki ciri ya, ada 7 ya, setiap surat mengikuti pola 7S, 7P, masih ingat ya? Apa saja? Ya, penerima surat disebut. 2 kita bilang pengirim surat, yaitu Yesus Kristus, digambarkan ya. Pengetahuan Tuhan ditekankan. Dan kita melihat ada pujian atau peringatan ya, diserukan. Kemudian ada perintah ya, disampaikan. Kemudian ada panggilan diberikan. Kemudian ada pahala dijanjikan bagi barang siapa yang menang. Oke, dan setiap surat dari ketujuh jemaat itu mengikuti pola 7P ini. Dan kalau kita lihat di sini, fakta bahwa surat itu ditujukan kepada 7 jemaat juga mengindikasikan bahwa ketujuh jemaat ini beroperasi atau memiliki hubungan langsung kepada Tuhan. Jadi mereka tidak harus melalui perantara, misalnya gereja pusat. Ya, sudah sangat-sangat kita tekankan bahwa tidak ada gereja pusat, masing-masing jemaat berdiri sendiri, independen, dan bertanggung jawab langsung kepada Tuhan. Tuhan memiliki pesan yang spesifik untuk tiap-tiap jemaat, dan tiap-tiap jemaat ya tidak usah mengurus jemaat lain, walaupun bukan berarti tidak boleh membantu atau membantu mengingatkan atau menegur, silakan. Tapi ujung-ujungnya setiap jemaat akan bertanggung jawab langsung kepada Tuhan sendirinya begitu. Jadi kita juga sudah membahas bahwa ada angelos di tiap-tiap jemaat. Angelos ini bukan bicara mengenai malaikat yang katakanlah malaikat yang roh itu ya. Tapi angelos bisa berarti pemberita Injil,
pembawa berita, yaitu berbicara mengenai gembala sidang atau pengkhotbah di jemaat itu. Dan itu semua ada kita bahas. Kemudian kita juga melihat bahwa kenapa Tuhan pilih 7 jemaat ini, gitu ya. Tuhan pilih 7 jemaat ini karena ketujuh jemaat ini ya bukan karena mereka 7 jemaat yang paling hebat atau lain sebagainya, itu bukan. Tapi Tuhan tahu bahwa pesan kepada ketujuh jemaat ini akan berguna bagi semua jemaat di sepanjang zaman, sehingga semua jemaat sepanjang zaman bisa belajar dari apa yang Tuhan katakan kepada 7 jemaat. Jadi 7 jemaat ini adalah jemaat yang literal. Jadi benar-benar ada, mereka bukan hanya sekedar metafora atau sebenarnya berbicara mengenai era-era tertentu yang sudah kita bahas juga bahwa banyak sekali buku, bahkan buku yang lumayan bagus dalam banyak hal lain, buku kitab Wahyu yang lumayan bagus dalam banyak poin-poin lain, namun mereka terlalu spekulatif ya dalam hal ini, di mana mereka mencari 7 era, 7 zaman. Jadi masa gereja tidak cukup. Masa gereja tidak cukup disebut masa gereja mereka pecah lagi menjadi 7 zaman yang makin kecil begitu. Ya, misalnya zaman rasuli katanya itu jemaat Efesus karena jemaat Efesus itu kasih mula-mula katanya ya. Padahal justru meninggalkan kasih mula-mula ya. Kemudian jemaat Smyrna, jemaat yang dianiaya itu juga setelah zaman rasul-rasul. Padahal di zaman rasul pun sudah dianiaya sebenarnya. Jadi banyak yang nggak klop. Kemudian masuk ke Pergamus di situ. Itu mulai berkonsentrasi di Roma. Ya mereka bisa tarik, nanti kita akan lihat engkau tinggal di tempat tahta iblis dan sebagainya. Jadi mereka bilang itu mengacu ke Roma. Tiatira mereka bilang itu munculnya Roma Katolik karena peran wanita yang besar di situ. Tiatira nanti kita akan lihat ada wanita Isabel yang disebut di situ, yaitu jemaat Roma Katolik dan sebagainya, yang nggak masuk akal sebenarnya karena nggak ada hubungan ya di dalam Tiatira. Wanita Isabel itu wanita yang literal dan kesalahannya sedikit berbeda dari kesalahan Roma Katolik ya. Dan lagi pula di zaman katakanlah abad 5 sampai 15 yang dimana Katolik jaya-jayanya, ada banyak jemaat-jemaat Tuhan yang lain yang tersebar seperti kaum Waldensis, Albigensis, Bogomil dan sebagainya. Ya, mestinya Tuhan menulis surat kepada mereka, lebih kepada mereka daripada kepada gereja Roma Katolik ya. Jadi semua teori tentang era-era itu ya sebenarnya itu hanya cocok logi. Dan sampai ke terakhir Laodikia dan Philadelphia seringkali dianggap berbarengan. Jadi memang Philadelphia dulu gereja yang bagus, gereja yang misionaris, dan itu sering mereka kaitkan dengan setelah reformasi dan selanjutnya. Tapi kemudian Laodikia, gereja yang terakhir itu yang som-som kuku ya, dan itu dianggap sebagai gereja yang sudah banyak kesesatan di akhir zaman, gereja yang som-som kuku di akhir zaman. Namun ya, kebanyakan orang yang membuat teori ini, mereka juga sedang di akhir zaman begitu. Mereka juga sedang di abad 20 atau 21, sehingga mereka ingin berkata bahwa mereka adalah Philadelphia gitu. Loh, padahal Philadelphia kan sudah lewat mestinya kalau sudah masuk ke Laodikia. Jadi mereka ingin memperingatkan, hey sekarang kita di Laodikia, tapi mereka ingin berkata, tapi kami Philadelphia gitu. Sehingga mereka akhirnya berkata, ya yang terakhir ini agak-agak bersamaan dan lain sebagainya. Tapi kita bilang tidak konsisten kalau gitu ya. Nah, jauh lebih baik melihat bukan 7 jemaat ini adalah 7 era atau 7 zaman, tetapi melihat 7 jemaat ini adalah semacam contoh-contoh dan perwakilan dari gereja-gereja Tuhan yang Tuhan kirimi surat di sini untuk menjadi pelajaran bagi semua jemaat yang lain di sepanjang zaman, dan Tuhan sengaja pilih 7 jemaat ini karena pesannya bisa bermanfaat bagi kita. Oke.
Dan sebelum kita masuk ke teks lebih lanjut lagi mengenai habis Smyrna adalah Pergamus, kita berdoa dulu ya. Dari tadi kita belum berdoa. Mari kita bersama doa. Terima kasih Tuhan, Kau kiranya pimpin kami dan Kau sertai. Kami ingin belajar dari kitab Wahyu dengan lebih mendalam lagi, dan kami ingin dikuatkan dan diajar. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke. Ya, dan kita akan lihat teks Alkitab kita saat ini. Coba saya ini dia. Baik. Oke, baik ya. Dan bagi yang ada di WhatsApp group kita, WhatsApp group Eksegesis Wahyu, Pak Ori sudah ini ya, membantu saya untuk menaruh Alkitab terjemahan saya, ya Tektus Kaptus Indonesia ini nama sementara sih ya. Nanti kita lihat namanya jadi apa. Tapi kita melihat bahwa ini dibuat PDF, dan tadi sudah saya saya kirimkan yang versi revisinya. Ya, ada kesalahan-kesalahan tulis dan spelling dan lain sebagainya. Jadi kemarin kita sudah sampai di ayat yang ke 11. 11 itu adalah ayat akhir untuk yang di Smyrna. Oke, untuk masuk ke jemaat selanjutnya yaitu jemaat Pergamus, kita masuk ke ayat 12. Dikatakan, dan kepada malaikat jemaat di Pergamus. Oke, tuliskanlah. Dan kita langsung melihat di sini jemaat Pergamus. Jadi P yang pertama, penerima surat disebut malaikat jemaat tadi yang sudah kita singgung, angelos, bicara mengenai gembala sidangnya. Dan sekali lagi ditekankan bahwa setiap anggota jemaat tentu bertanggung jawab ya, tetapi gembala sidang memiliki tanggung jawab yang spesial juga gitu, karena dia adalah orang yang menyampaikan firman Tuhan dan orang yang memimpin, dan jemaat disuruh untuk menaati pemimpin-pemimpin, untuk mengikuti gembala-gembala mereka. Oleh karena itu gembala punya tanggung jawab, dan Tuhan tuntut tanggung jawab itu dari mereka. Ya. Dan di dalam 1 Petrus 5, Petrus mengingatkan para gembala untuk melayani dan menggembalakan umat Tuhan dengan baik, dan bagi yang melakukannya dengan baik akan menerima mahkota kemuliaan. Ya. Oke, kepada malaikat jemaat di Pergamus. Pergamus ini suatu kota. Tadi di awal sekali kita sudah lihat gambarnya. Yang tadi ditanya Pak Solihin, ya, gambar itu secara garis besar akurat. Jadi Pergamus itu, coba saya lihat di sini ya, di catatan saya, Pergamus itu sekitar 65 mil utara dari Smyrna. Ya, tapi berbeda dengan Efesus dan Smyrna, Pergamus bukanlah kota pelabuhan, jadi dia tidak ada di tepi laut, sedangkan Efesus dan Smyrna ada di tepi laut. Dan Pergamus adalah suatu kota yang kaya raya, yang kaya gitu, dan ada banyak sekali kuil di sana. Dan sangat menarik, nanti kita akan perhatikan bahwa sepertinya Tuhan sengaja merancang isi pesannya ini berhubungan dengan ini situasi mereka. Ya, Tuhan tahu situasi mereka. Tuhan memakai berbagai situasi, termasuk situasi geografis, situasi kota, bukan hanya situasi rohani mereka, tapi juga situasi
kota mereka seperti apa, ada hal-hal apa yang sangat prominen di kota mereka, itu kadang-kadang muncul dalam perkataan Tuhan di sini ya. Uh, Nanti kita akan lihat di Laodikia, di Sardis dan sebagainya seperti itu. Dan menarik ya, Pergamus. Ya, Pergamus ini dia ada banyak sekali kuil di sana. Banyak sekali kuil. Ada beberapa kuil yang terkenal, ada kuil kepada Zeus. Kemudian ada kuil kepada Asklepius. Asklepius ini dianggap sebagai dewa penyembuh. Dan itu yang biasa Anda lihat di simbol apotik ya. Anda akan melihat kayak ada ular begitu. Nah, itu adalah Asklepius gitu. Dan itu dianggap sebagai dewa penyembuh, dan ada kuil-kuil dan penyembahan berhala yang besar di sana. Dan Pergamus juga adalah kota yang sangat sangat getol untuk melakukan atau mempromosikan penyembahan kaisar. Ya, penyembahan kaisar. Jadi ini akan menjadi tantangan bagi banyak sekali orang-orang Kristen nantinya, karena akhirnya banyak kaisar yang dia menjadi megalomania dan dia mengharuskan orang untuk menyembah dia. Dan simple sebenarnya, di mana semua rakyat diharuskan semacam membakar ukupan. Jadi mereka kasih ya di sebuah cawan, dan orang Kristen itu harus mengambil sebagian dan kemudian menebarkannya sambil berkata, Caesar is Lord, atau Kaisar adalah Tuhan. Gitu. Simple, mungkin hanya sekitar beberapa detik ya, 5-10 detik sudah selesai. Tetapi wow, harganya adalah harga yang mahal ya, harganya adalah kekekalan bisa jadi. Jadi banyak orang Kristen yang menolak untuk melakukan hal yang simple, namun istilahnya mengkhianati hati nurani mereka dan menyangkal iman mereka di situ. Dan Pergamus adalah salah satu kota yang lumayan ketat dalam melakukan itu. Jadi akan ada penganiayaan di situ ya. Oke, kemudian kita melihat lebih lanjut lagi apa kata Tuhan selanjutnya. Habis penerima surat. Oh ya, sebelum itu masih ada hal lain lagi mengenai kota Pergamus. Di kota Pergamus juga ada suatu perpustakaan yang besar. Jadi di dunia kuno waktu itu ada perpustakaan yang sangat besar sekali di kota Alexandria. Alexandria itu di Mesir. Tetapi yang nomor 2 adalah yang di Pergamus ini sepertinya. Jadi perpustakaan di Pergamus ini katanya lumayan besar dan memiliki sekitar 200.000 buku. 200.000 buku ya, banyak sekali. Dan seringkali mereka kehabisan kertas, papirus, kehabisan papirus. Sehingga mereka menciptakan cara baru untuk menulis ya, medium baru yang disebut perkamen. Kata perkamen atau parchment itu berasal dari kata pergamus ini. Jadi Anda bisa melihatnya, pergamus jadi perkamen. Jadi akhirnya mereka memakai itu. Oke, setelah penerima surat, kemudian pengirim surat digambarkan. Pengirim surat tentu adalah Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus selalu menggambarkan dirinya secara unik kepada setiap jemaat. Gitu. Dan ya ini memang benar. Tiap-tiap kita punya pengalaman yang pribadi dengan Tuhan. Yang mungkin tidak sama persis gitu ya. Tidak sama persis. Tiap-tiap kita punya pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang infinite. Infinite berarti tak terhingga. Tidak mungkin kita bisa menyelami Tuhan sepenuhnya. Begitu. Nah, itu mustahil karena kita adalah makhluk yang finite, yang terbatas. Dan sampai di dalam kekekalan pun kita masih akan menikmati persekutuan yang makin dalam lagi dengan Tuhan. Gitu ya.
Dan makin dalamnya itu nggak ada habis-habisnya. Itu luar biasanya. Kita akan makin mengenal Tuhan, makin mengenal Tuhan, dan makin mengenal Tuhan lagi. Nah, saya tahu ini kedengarannya sulit dibayangkan. Memang sulit dibayangkan oleh pikiran kita, tapi seperti itulah. Nah, tetapi selama kita di dunia ini, masing-masing kita punya pengalaman yang beda-beda. Mungkin pengalaman Abraham dengan Tuhan, ya, walaupun tentu ada banyak hal yang sama, tapi mungkin ada hal-hal unik juga, ya, yang berbeda dengan, katakanlah, dengan Daud, atau dengan Ayub, atau dengan Musa dan lain sebagainya. Ya, masing-masing mengenal Tuhan yang sama, tetapi uh, ya ada bagian, atau istilahnya apa ya? Bukan bagian ya, tapi apa ya? Suatu aspek-aspek tertentu dari Tuhan yang lebih ditekankan, ya, lebih dipahami oleh satu orang dibandingkan orang yang lain, gitu. Jadi masing-masing punya penekanan. Demikian juga kepada jemaat-jemaat di sini, Tuhan punya penekanan tertentu. Dan di sini dia berkata apa? Dia berkata, ini firman Dia yang mempunyai pedang tajam bermata dua. Ingat, kepada jemaat di Efesus penekanannya adalah apa? Jemaat Efesus penekanannya, ini firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang di tangan kanannya, yang berjalan di tengah ketujuh kaki dian emas itu. Ya, jadi penekanannya adalah Tuhan berada di tengah-tengah mereka dan memegang, ya, memegang mereka, memegang si gembala ini, si Angelos ini. Ini adalah suatu penghiburan, ya, suatu peringatan juga. Kepada jemaat di Smyrna, waktu itu Tuhan katakan, ini adalah ayat 8 ya, firman dari Dia yang pertama dan yang terakhir, yang telah mati dan telah hidup kembali. Jadi ini sangat bagus untuk suatu pesan yang Tuhan tekankan ini, aku yang sudah mati dan hidup kembali, karena jemaat Smyrna menghadapi bahaya penganiayaan, dan Tuhan berkata kepada mereka, hendaklah kamu setia sampai mati. Kematian bukanlah sesuatu yang menakutkan jikalau itu ada di dalam Tuhan, jikalau itu jika kita ada di dalam Tuhan, bukan sesuatu yang menakutkan lagi. Karena apa? Ini adalah firman Dia yang telah mati dan telah hidup kembali. Ya, dan ingat, menarik di Efesus juga Tuhan berkata bahwa Dia berada di tengah-tengah kaki dian, dan itu ada hubungannya juga. Tuhan bilang, kalau kamu tidak bertobat, aku akan ambil kaki dianmu, karena Tuhan adalah pemiliknya dan Tuhan berjalan-jalan di tengah-tengah mereka, gitu ya. Oke, kemudian untuk jemaat Pergamus, kita balik lagi ke Pergamus. Ini adalah firman dari Dia yang punya pedang tajam bermata dua, pedang tajam bermata dua. Banyak orang, mungkin ada sebagian orang yang kurang paham bermata dua apa. Bermata dua itu berarti tajam di kedua sisinya. Jadi ini beda dengan, katakanlah, pisau ya. Kalau pisau dapur kan dia cuma ada sisi tajam, kemudian di atasnya itu punggungnya itu kan tidak tajam gitu ya. Nah, itu memang sengaja supaya aman gitu ya. Pedang juga ada yang hanya tajam di satu sisi saja, misalnya skimitar dan lain seperti itu. Tapi ini tidak, ini adalah pedang tajam bermata dua. Dan pedang di sini berasal dari kata romphaya. Ya, romphaya ini adalah romphaya. Jadi ada dua jenis pedang di dalam Alkitab. Yang pertama adalah makhaira. Makhaira itu pedang yang biasanya agak panjang dan penekanannya pada tajam, ya, tajam. Dan makhaira itu muncul di, katakanlah, ini ya, Ibrani 4 ayat 12 ya, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Jadi mirip ya. Ada sebut pedang bermata dua di sini. Halo? Suara saya hilang? Halo, halo, halo? Oke. Baik. Sudah ada lagi ya. Oke, di Ibrani 4 ayat 12. Ini ya, ayat yang terkenal.
Firman Allah hidup dan kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua. Dan kalau Anda perhatikan kata pedang di sini berasal dari kata makaira. Ya, makaira. Jadi ini makaira ini adalah pedang yang um, pedang yang ini yang penekanannya pada tajam di sini. Jadi dia bukan pedang yang besar sekali, ya, tapi lebih ke arah dia itu seringkali dia tipis, ya. Um, ada yang bilang itu seperti ya short sword bahkan gitu ya, atau pedang pendek. Tapi nah, beda lagi dengan Romfaya. Romfaya yang ada di tadi ya, Romfaya yang di ini Wahyu 2 di sini, uh, Tuhan Yesus dikatakan memiliki pedang tajam bermata dua di sini. Nah, ini pedang yang di ayat Wahyu 2 ayat 12 ini berasal dari kata Romfaya. Dan ini adalah pedang besar. Jadi pedang yang untuk kalau untuk membabat begitu ya, ya, jadi a great sword gitu ya. Jadi penekanannya kalau tadi Ibrani 4 ayat 12, firman Tuhan itu lebih tajam dari pedang bermata dua. Makaira di situ untuk menusuk untuk memisahkan, ya, menusuk untuk ya, seperti firman Tuhan menusuk hati kita untuk meyakinkan kita akan dosa dan menusuk untuk membongkar kesalahan kita dan lain sebagainya. Jadi seperti pisau operasi gitu ya. Pisau operasi yang tujuannya adalah untuk ini, untuk apa? Uh, menghilangkan sesuatu, menghilangkan hal yang buruk dan lain sebagainya. Tetapi Romfaya ini adalah penekanannya pada penghakiman, ya, penghakiman, dan nanti kita akan lihat nanti. Oke, dan sebentar tadi Evan ada tanya ya di atas. Sebentar saya lihat dulu. Ya, Evan ada tanya, apakah terdapat pola dan makna dari urutan disebutkannya tiap tujuan surat? Pola dan makna dari urutan disebutkannya tiap tujuan surat. Bisa dari kota yang terletak lebih dekat ke Yerusalem, atau mungkin jemaat yang lebih dikasihi dulu, atau hanya disebutkan secara acak. Acak sih pasti enggak ya, karena ya Tuhan pasti punya tujuan. Tapi tujuannya apa ya belum tentu kita bisa tahu ya. Jelas bukan lebih dikasihi karena Tuhan mengasihi semuanya. Jelas juga bukan berdasarkan jarak ke Yerusalem karena ya Yerusalem kan jauh di sana, dan ini tujuh jemaat ini ada di Asia Kecil semua. Jadi jarak ke Yerusalem nggak beda-beda jauh banget di antara mereka. Mungkin ya berdasarkan urutan geografis saja salah satunya, tetapi ya mungkin juga ya ada alasan lain, misalnya pesan-pesannya lebih bagus dibaca secara urutan demikian menurut Tuhan. Ya. Oke, oke, baik. Ya, moga-moga tidak ada masalah teknis. Ayat 13. Dan di ayat 13 di sini kita sampai kepada pengetahuan Tuhan ditekankan. Jadi dia bilang aku tahu apa lagi di sini ya? Aku tahu pekerjaan-pekerjaanmu. Aku tahu pekerjaan-pekerjaanmu. Dan di mana engkau tinggal. Nah, di sini ada sedikit perbedaan antara terjemahan saya dengan LI karena LI mengikuti critical text di sini, sehingga mereka menghilangkan ta erga so, ya, sehingga di LI hanya katakan aku tahu di mana engkau diam. Jadi padahal aku tahu pekerjaanmu. Oke, sudah ada pertanyaan dari Pak Andi. Makaira apakah seperti samurai? Tentu agak sedikit beda ya, karena samurai kan di Jepang. Sedangkan Makaira ini kan
kata Yunani. Jadi dia pasti di Eropa sana gitu ya. Jadi pedang Eropa dengan pedang pedang samurai agak sedikit berbeda dari segi bentuknya. Um, jadi kita bisa bayangkan pedang yang ini aja, pedang yang full ya, pedang yang penuh, panjang dan besar begitu ya, pedang-pedang Eropa tentunya ya. Lagi pula ini adalah Makaira yang bermata dua ya, sedangkan samurai biasanya bermata satu. Ya, jadi ya ini. Oke, kemudian pertanyaan dari Joshua, apakah dapat dibenarkan jika kita memahami 7 Jumat ini dengan penafsiran literal dan juga menerima penafsiran alegoris? Penafsiran alegoris seperti apa yang dimaksud di sini kan? Ya, ya, dan kita bilang kita terima secara literal, kita terima secara literal dan secara literal sudah cukup begitu. Ya, secara literal sudah cukup. Oke, dan karena belum diperjelas penafsiran alegorisnya apa contohnya? Apa contohnya? Oke, nah lanjut lagi. Aku tahu pekerjaan-pekerjaanmu. Jadi Tuhan terus menekankan bahwa Dia tahu akan apa yang terjadi dan di mana engkau tinggal. Nah ini sangat spesifik untuk Pergamus. Rupanya ada yang spesial di sini. Tuhan menambahkan yaitu di tempat tahta Satan. Dan ini juga salah satu fitur dari penerjemahan saya di mana saya menambahkan satu istilah yaitu Satan di sini. Dan Elai terjemahkan iblis. Dan menarik karena Elai tidak membedakan iblis itu diabolos, sedangkan Satan itu dari kata Satanos di sini atau di sini Satana. Jadi berbeda ya. Satan itu dari bahasa Ibrani ininya akarnya artinya adalah musuh, ya, lawan. Gitu. Sedangkan iblis itu dari kata diabolos yang artinya penipu atau ini ya pembohong. Gitu. Oke, jadi ini tempat tahta Satan dan banyak sekali orang mencoba memahami apa maksudnya di sini. Ini ya tempat Satan itu. Dan ya sepertinya ini mengacu kepada fakta bahwa tadi yang kita bilang di Pergamus adalah salah satu pusat penyembahan berhala dengan banyaknya kuil-kuil, kuil kepada Zeus dan juga penyembahan kepada kaisar. Gitu. Jadi ini adalah tempat di mana Satan atau iblis memiliki pengaruh yang besar, gitu ya, pengaruh yang besar dan ya ada tempat-tempat tertentu di mana iblis punya pengaruh lebih besar daripada tempat lain, itu jelas. Gitu. Ada negara-negara tertentu di mana iblis punya pengaruh lebih besar daripada negara-negara lain. Negara-negara di mana hampir tidak ada gereja yang benar misalnya. Gereja negara-negara di mana pemerintahnya berada di bawah kontrol iblis ya. Ya menganiaya orang Kristen dan seterusnya ya. Ada tempat-tempat lain yang negara-negara tertentu ya yang banyak sekali kebenaran ya, ada banyak orang Kristen, banyak gereja yang alkitabiah, ya itu pengaruh iblis berkurang ya, tetapi ya tentu iblis mau mencoba menghancurkan negara-negara itu juga ya. Dan contohnya kita bilang seperti Amerika. Amerika dulu adalah negara yang sangat dipakai Tuhan dengan luar biasa, terutama dalam pengiriman misi. Indonesia sendiri banyak mendapat manfaat dari misi-misi yang dikirim dari Amerika. Dan ada banyak ya dan lain sebagainya, dan mereka sudah mengirim begitu banyak misi dan ya tapi itu iblis tidak tinggal diam ya, makanya Amerika hari ini juga dalam kondisi yang kacau balau gitu ya karena
karena serangan iblis dari dalam dan mengkamirkan kekristenan di sana, ya sehingga jadi kacau balau juga. Oke, tapi Pergamus di sini, tempat kau tinggal, di Tuhan menyebutnya tahta iblis. Jadi Tronos, ya Tronos Satanas. Ya. Dan dan Tuhan lanjutkan lagi di sini dikatakan, dan engkau berpegang kepada namaku. Jadi walaupun mereka dalam posisi yang sulit, tempat di mana kegelapan, ya penuh dengan penyembahan berhala dan lain sebagainya, namun Tuhan memuji mereka. Jadi ini pujian, masuk kepada pujian, di mana mereka berpegang kepada nama Tuhan, ya, pegang pada nama Tuhan, dan tidak menyangkal iman kepadaku, ya, tidak menyangkal iman kepadaku. Dan pujian Tuhan ini mengindikasikan bahwa menyangkal iman itu adalah suatu kemungkinan terjadi, begitu ya. Ya kalau misalnya orang Kristen tidak mungkin menyangkal iman seperti yang diteorikan oleh sebagian orang, maka tidak ada gunanya Tuhan menyebut bahwa mereka tidak menyangkal iman di sini. Ya, tapi Tuhan berkata, engkau berpegang pada namaku, tidak menyangkal iman, berarti itu sesuatu yang bisa saja mereka lakukan. Tapi Tuhan memuji mereka. Bahkan pada hari-hari ketika Antipas menjadi saksiku yang setia, yang dibunuh di hadapan kalian di tempat Satan tinggal. Jadi rupanya jemaat di Pergamus sudah mengalami penganiayaan yang sampai mengakibatkan ada anggota mereka yang mati gitu. Dan anggota yang mati ini disebut Antipas. Sepertinya ini nama dia. Antipas sendiri punya arti. Antipas itu artinya melawan semua. Itu arti Antipas ya. Anti kan melawan, pas itu semua. Jadi Antipas itu melawan semua gitu. Oke ya. Dan ya Antipas di sini bahkan sampai mati. Jadi penganiayaan yang sampai kepada matian, dia dibunuh di hadapan kalian, dan dengan demikian dia menjadi saksiku yang setia. Dan istilah saksi yang setia ini sangat menarik karena muncul juga untuk Tuhan Yesus di pasal 1. Sehingga salah satu titel dari Tuhan Yesus di pasal 1 adalah saksi yang setia. Ya, di sini Martus, ho Martus mo ho pistos. Dan rupanya Antipas di sini mengikuti jejak Tuhannya dan dia menjadi saksi yang setia. Oke, ada pujian tetapi ada juga peringatan dari Tuhan. Ayat 14, tetapi aku memiliki sedikit celaan terhadap engkau, karena engkau mempunyai di sana orang-orang yang berpegang pada pengajaran Bileam, yang mengajarkan Balak untuk menaruh batu sandungan di hadapan anak Israel, supaya makan persembahan berhala dan berbuat zina. Wow, ya, jadi Tuhan mencela mereka, walaupun mereka adalah jemaat yang sudah mengalami penganiayaan, tetapi mereka ada sebagian orang yang mengajarkan jemaat itu untuk berkompromi secara moralitas di sini ya, secara doktrinal dan moralitas. Dan yaitu apa di sini ya? Jadi mereka mengikuti pengajaran Bileam. Nah, Bileam ini siapa saudara Tuhan? Jadi Bileam yang dimaksud di sini mengacu kepada suatu tokoh di Perjanjian Lama yang muncul di kitab Bilangan, yaitu seorang nabi ya, yang rupanya sering diupah orang untuk nyumpahin atau memberkatin. Dan Bileam ini tokoh yang sangat menarik karena Bileam ini mengenal Tuhan yang benar tapi tidak benar-benar melayani Tuhan yang benar gitu. Dan kisahnya waktu itu Raja Balak, Raja Moab mau menyuruh Bileam mengutuk orang Israel. Dan Bileam sangat mau karena ditawarin harta yang besar, tapi dia tidak berani karena Tuhan sudah bilang sama dia, nggak boleh, kamu nggak boleh mengutuk mereka karena mereka orang yang diberkati ya. Tapi karena Bileam akhirnya sangat tertarik, akhirnya dia pergi ke Balak. Dan tapi Tuhan wanti-wanti dia. Nah, akhirnya dia terpaksa memberkati Israel sampai 3 kali ya. Kita singkat ceritanya.
Tapi kemudian rupanya dia tidak puas sehingga akhirnya dia ngajarin Balak, gini, kalau kamu mau menghancurkan Israel, kamu ajak mereka dengan wanita-wanita yang cantik-cantik lain sebagainya untuk intinya untuk menyembah dewa-dewinya Moab begitu, dan ikut dalam pesta mereka dan sebagainya ya. Dan kita melihat di situ bahwa ya rupanya ada yang mengajarkan kompromi demikian juga di sini. Kompromi demikian kepada jemaat Pergamus, dan kita harus ingat bahwa di zaman itu penyembahan berhala itu ada di mana-mana. Ada di mana-mana ya. Dan seringkali ada apa ya, kayak kalau bahasa Inggris bilangnya guild. Saya belum dapatkan ya di bahasa Indonesia terjemahan yang bagus apa, kalau ada yang punya usulan ya. Guild ya, GUILD itu kayak semacam apa ya, serikat kerja begitu. Tapi bukan kayak modern serikat kerja begitu. Jadi guild itu kayak, jadi orang zaman itu tiap-tiap profesi itu ada guildnya. Jadi kayak misalnya orang tukang besi ya, dia punya guildnya. Guildnya itu kayak semacam geng lah, berarti bukan geng dalam pengertian negatif gimana, kayak serikat kerja, kayak mereka punya geng mereka sendiri begitu. Jadi kalau kamu mau sukses di dalam bisnis itu, kamu adalah bagian dari serikat kerja itu, dari guild itu. Dan seringkali mereka punya acara bersama, dan dalam acara bersama itu mereka harus menyembah dewa-dewi gitu. Dan seringkali mereka menyembah dewa-dewi, mereka bikin pesta-pesta, dan ada pelacuran bakti di situ. Makanya dikaitkan dengan zina. Ya, dikaitkan dengan zina. Ya, Pak Ori bilang paguyuban. Oke, maybe, tapi agak sedikit aneh juga ya kalau diterjemahkan paguyuban. Ya, jadi, nah, bisa jadi ada suatu tekanan yang besar bagi orang-orang Kristen untuk, ya, kalau mereka ingin sukses dalam bisnis mereka ya, dalam pekerjaan mereka, mereka harus ikut serta dalam aktivitas-aktivitas ya, apa, guild ini yang kita sebut apa, paguyuban kah, atau serikat kerja, atau apalah itu ya. Ya, gengnya mereka lah begitu ya. Dan akhirnya mereka boleh gitu. Nah, dan kalau kita ingat, Paulus pernah mengajar masalah makan persembahan berhala. Dan Paulus ada bilang bahwa makan persembahan berhala itu nggak masalah sebenarnya. Tetapi itu dalam konteks apa? Dalam konteks pribadi gitu. Dalam konteks pribadi, misalnya Anda pergi ke pasar, Anda beli apa ya? Beli daging, Anda nggak usah cek-cek ya. Kayak itu kan Anda bawa pulang, Anda masak sendiri, nggak masalah. Atau Anda diundang ke rumah teman makan, oke, nggak masalah, makan aja. Tetapi kalau dalam konteks misalnya suatu acara penyembahan berhala, di mana lagi ada penyembahan berhala, lalu ada makanan, yang ngapain Anda ikut makan di situ gitu. Nah, Paulus ada ngomong begitu juga ya. Jadi dalam konteks pribadi ya silakan ya. Ya itu nggak ada, berhala itu nggak ada apa-apanya. Tetapi di dalam konteks misalnya masuk ke kuilnya, makan di situ, itu akan menjadi batu sandungan gitu. Dan Paulus bilang, ngapain kamu ini? Aku tidak mau kamu bersekutu dengan roh jahat. Paulus bilang. Apalagi ketika ikut acara-acara tersebut ada pelacuran bakti. Ada pelacuran bakti. Jadi dan ini sangat menarik ya, karena pada waktu itu ini wanita-wanita tertentu mereka ingin mendukung atau ini ya, menolong, menunjukkan dedikasi kepada dewa atau dewi mereka dengan cara menjadi pelacur bakti gitu. Jadi pelacuran bakti, dan para orang-orang yang mau menyembah dewa ini, mereka bisa ke sana, mereka kasih sumbangan tapi dikasih insentif. Insentifnya adalah bisa berzinah dengan pelacur-pelacur bakti ini begitu.
Jadi sepertinya itu pelacuran, cuman pelacurnya nggak dibayar karena bayarannya masuk ke kasnya kuil gitu. Jadi si wanita-wanita pelacur ini kerja bakti untuk kuilnya gitu, kerja bakti untuk dewa-dewinya gitu. Cuman kerjanya dalam pengertian menjadi pelacur gitu. Sehingga orang-orang itu yang disebut sebagai pelacuran bakti. Jadi klien-klien gitu ya, atau penyembah-penyembah berhala ini, mereka akan datang ke kuil tersebut, kasih sumbangan dan dapat insentif berzina dengan pelacur atau dapat pelacuran di situ. Dan dan orang-orang Kristen sebagian di sini mengajarkan bahwa oke, nggak apa-apa, lakukan aja itu karena ya mungkin rasionalisasi mereka adalah ya kita kan masih hidup di dunia, kita harus go with the flow. Orang bilang apa ya? Ya ngikut aja lah, orang begitu, kita juga begitu. Toh ada kebebasan dalam Kristus dan sebagainya. Jadi berbagai rasionalisasi, berbagai alasan, excuse bisa dicari bahwa oh nggak masalah kita ikut ini ya. Toh yang penting kita tidak menyangkal Kristus ya. Jadi tidak menyangkal Kristus, tidak menyangkal iman ya, kita tidak menyembah kaisar dan ini tapi Tuhan marah. Jadi ini mengajarkan kepada kita bahwa sekalipun kita tidak kompromi di satu hal ya, hal yang kita anggap sangat prinsip ya, katakanlah misalnya kita tidak menyangkal Kristus, oh kita nggak boleh kompromi nih yang satu ini. Kita tidak ya seperti Pergamus, kita tidak boleh kompromi, kita tetap pegang nama Kristus, namun untuk hal lain kita kompromi gitu. Nah, kesetiaan kita di satu hal ini tidak menghindarkan kita dari teguran Tuhan. Misalnya kita kompromi di hal lain gitu. Jadi Tuhan tetap menegur. Ya, oke, kamu bagus. Tuhan puji tadi kan, kamu ada di tempat penganiayaan. Mungkin masalah menyembah kaisar, mereka tidak kompromi. Sampai-sampai ada yang mati, Antipas dan sebagainya. Tapi dalam hal ini apa? Hal moral. Ya, hal moral, mereka berkompromi. Ya mungkin mereka anggap ya sudahlah, kita nggak berkompromi masalah iman, tapi kita kompromi masalah ini atau ini oke menurut mereka. Ya. Jadi itu suatu kesalahan. Jadi ini adalah jemaat yang ini adalah jemaat yang berkompromi secara moral dan juga secara doktrinal. Mereka berkompromi di ayat 15. Demikian juga engkau mempunyai orang-orang yang berpegang pada pengajaran Nikolaus yang aku benci, dan kita sudah singgung sedikit mengenai Nikolaus di sini di Efesus. Efesus kebalikan. Efesus adalah gereja yang secara doktrinal kuat. Karena mereka kalau kita baca, mereka menguji orang-orang yang mengaku rasul tapi bukan. Jadi secara doktrinal mereka kuat. Mereka membenci pekerjaan ya, pengikut Nikolaus dan sebagainya. Ya, tapi Pergamus kompromi secara doktrinal, Pergamus kompromi secara moral, dan Tuhan bilang di ayat 16, ini masuk ke P yang selanjutnya, yaitu perintah Tuhan pada mereka. Sudah ada pujian dan peringatan, maka ada perintah, yaitu apa? Bertobatlah. Mereka harus bertobat dari kompromi yang mereka lakukan. Mereka harus bertobat dari dosa-dosa moral, dari perzinahan, kemudian ikut-ikutan dalam segala macam acara-acara kuil, acara-acara paguyuban atau serikat kerja mereka yang mungkin menarik mereka untuk masuk ke kuil-kuil dan makan persembahan berhala. Mereka harus bertobat dari itu. Dan mereka harus bertobat dari penyimpangan doktrinal mereka di sini. Dan jika tidak, Tuhan bilang, tetapi jika tidak, aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan berperang melawan mereka dengan pedang mulutku. Karena pedang itu kalau kita baca di ayat 1 keluar dari mulut Tuhan Yesus. Dan ini mengingatkan kita bahwa kenapa Tuhan menekankan bahwa dia membawa pedang, dia memiliki pedang di awal tadi, adalah karena dia siap untuk menghakimi. Dia siap untuk menghakimi jemaatnya yang kacau. Dan ingat, dalam Ibrani dikatakan bahwa penghakiman Tuhan mulai dari rumah Tuhan dulu. Ya, artinya mungkin kita bilang, loh Tuhan kenapa menghakimi kami? Itu yang di kuil itu lebih parah lagi ya, yang orang-orang kafir yang tidak mengenal Engkau lebih parah lagi mereka. Nah, ya
penghakiman dimulai dari umat Tuhan dulu, begitu. Umat Tuhan, Tuhan bereskan. Nanti yang mereka yang di luar justru yang lebih parah nanti penghakimannya, begitu. Tapi penghakiman Tuhan di sini ya, pendisiplinan Tuhan kepada umatnya, Tuhan mewanti-wanti mereka. Oke, jadi ya penghukuman Tuhan ya bisa dilaksanakan kepada jemaatnya bahkan. 17. Oke, dan ini adalah panggilan bagi siapa mempunyai telinga hendaklah ia mendengar apa yang Roh katakan kepada jemaat-jemaat. Ya, dan ada janji pahala kepada barang siapa yang menang, aku akan mengaruniakan kepadanya untuk makan dari mana yang tersembunyi. Mana yang tersembunyi. Oke, ini 1. 2, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih. Dan di atas batu itu tertulis satu nama baru. Tidak seorang pun ketahui selain dia yang menerimanya. Oke, jadi ada 2 hal yang Tuhan janjikan pada barang siapa menang. Ingat, kita sudah membahas barang siapa menang. Yang dimaksud menang adalah orang yang beriman ya. Karena di 1 Yohanes 5, apakah yang mengalahkan dunia selain iman kita? Jadi orang yang beriman sampai akhirnya dia adalah yang menang. Tuhan nomor 1 mengaruniakan dia makan mana yang tersembunyi. Mana ini mengingatkan kita kembali di perjalanan Israel keluar dari Mesir, di mana mereka makan mana. Tetapi kemudian kita melihat di dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus berkata, dialah roti dari sorga. Kita menjadi tahu bahwa mana ini adalah tipologi dari Tuhan Yesus juga. Mana adalah tipologi Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus adalah roti dari sorga. Jadi barang siapa menang, dikaruniakan untuk makan dari mana yang tersembunyi. Berarti dia memiliki bagian di dalam Yesus Kristus. Begitulah ya. Ingat bahwa ini berkaitan mengenai keselamatan. Makanya yang untuk di Smyrna janjinya adalah barang siapa menang tidak akan menderita oleh kematian kedua. Ini bicara mengenai keselamatan. Kemudian di Efesus ayat 7. Barang siapa menang, aku akan memberikan dia makan dari pohon kehidupan. Pohon kehidupan juga bicara mengenai keselamatan. Ya, jadi di Pergamos punya, barang siapa yang menang, akan aku berikan makan dari mana yang tersembunyi, berarti dia memiliki bagian dalam Tuhan Yesus. Ingat ada ayat yang banyak disalah tafsirkan oleh Katolik, di mana Tuhan Yesus berkata, kamu harus makan diriku, makan dagingku, minum darahku, Tuhan Yesus bilang. Yang disalah tafsirkan ya oleh Katolik menjadi doktrin transubstansiasi. Padahal bukan, Tuhan sedang bicara, di situ makan dan minum daging dan darahnya, berbicara mengenai memiliki bagian di dalam dirinya, percaya kepadanya. Jadi di sini mengaruniakan kepadanya untuk makan dari mana yang tersembunyi. Dia memiliki bagian di dalam Yesus Kristus. Kemudian hal kedua yang dijanjikan oleh Tuhan, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih. Nah ini sangat menarik sekali. Batu putih, kenapa lagi ya? Batu putih, yang mengaruniakan kepadanya batu putih. Nah, kata batu di sini berasal dari suatu kata, itu kata psefos ya. Dan kata psefos itu hanya muncul, kalau saya nggak salah 2 kali. Coba saya cek. Tadi Wahyu 2 ayat berapa? 16. Ya, ayat 17 ya. Kata psefos di sini, ya dia hanya muncul 2 kali dalam Alkitab. Yaitu di dalam Kisah Rasul 26 ayat 10 dan di dalam Wahyu 2 ayat 17 di sini. Dan menarik di dalam Kisah Rasul 26 ayat 10, psefos di sini diterjemahkan kalau di LAI, aku juga setuju. Jadi aku juga setuju. Kok kok nggak ada terjemahan batu kalau Anda baca di Kisah Rasul 26 ayat 10, tidak ada terjemahan batu di sini. Tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Bahkan KJV pun tidak menerjemahkan batu. I gave my voice. Nah, jadi batu di sini psefos diterjemahkan voice, memberikan suara. Jadi rupanya, dan kita juga belajar dari arkeologi dan penelitian sejarah, pada zaman itu di dalam banyak lingkaran, termasuk di dalam lingkaran Sanhedrin atau Yahudi waktu itu, mereka akan voting dengan memakai batu.
Jadi batu hitam dan batu putih gitu. Kalau batu hitam itu negatif atau pokoknya bersifat pokoknya yang negatif lah ya. Batu putih itu positif. Kalau misalnya katakanlah apakah seseorang bersalah atau tidak bersalah, lalu voting batu hitam berarti dia bersalah, dia harus dihukum. Batu putih berarti dia tidak bersalah begitu. Jadi rupanya batu di sini, Psefos di sini dipakai sebagai uh, semacam ini pernyataan ini ya posisi seseorang begitu, posisi seseorang terhadap suatu masalah. Jadi, nah dengan itu kita kembali ke dalam Wahyu 2 ayat 17. Jadi katanya aku akan mengaruniakan kepada batu putih. Ini adalah suatu vote of confidence, artinya suatu ya Tuhan memberikan perkenanannya kepada orang tersebut bahwa engkau adalah orang yang tidak bersalah di hadapan Tuhan gitu karena sudah ditebus dosanya. Ya, dikasih batu putih berarti diakui gitu, diakui dan diterima oleh Tuhan gitu ya. Dan juga di atas batu ini tertulis satu nama baru. Dan tidak seorang pun ketahui selain dia yang menerimanya. Jadi nanti kita semua akan dikasih nama baru rupanya. Ini Alkitab singkapkan bagi kita. Nama baru. Dan menarik ya, karena kita akan punya tubuh baru. Kita akan punya nama baru. Karena tidak semua orang punya nama yang bagus hari ini. Mungkin ada orang yang pikir, ya kalau saya masuk surga, memang mau ganti nama juga atau lain sebagainya. Atau ada banyak orang yang namanya juga sama begitu. Nah, banyak orang namanya sama. Jadi ya kita akan dikasih nama baru. Nah nama ini Tuhan yang kasih. Dalam Alkitab Tuhan ada kasih nama kepada beberapa orang. Abraham diubah menjadi Abraham. Yakub Tuhan kasih nama Israel. Ada yang Tuhan kasih nama bahkan sebelum dia lahir, seperti Ishak ya, termasuk Yesus juga Tuhan ya sudah disingkapkan namanya dari. Jadi Tuhan punya nama yang sempurna untuk masing-masing kita karena idealnya nama itu kan mengindikasikan siapa kita. Ya kalau nama Tuhan dengan sempurna menggambarkan siapa Tuhan. Nah, kita sebagai makhluk ciptaan ya kita juga punya nama mestinya dan Tuhan akan kasih nama yang sempurna kepada kita. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Coba lihat ya sebelum kita break sebentar. Dari Evan, Pak Steven bertanya lagi, apakah ada makna atau maksud tersendiri dengan perkataan Tuhan yang pertama disebutkan, yaitu aku tahu pekerjaanmu, setelah ia memperkenalkan dirinya kepada 7 jemaat. Ya, maknanya adalah yang dari tadi kita katakan, Tuhan menekankan bahwa dia adalah Tuhan atas mereka dan dia tahu persis apa yang terjadi di tengah mereka. Jadi menekankan kepada mereka bahwa semua yang mereka lakukan, ya yang baik tidak ada yang percuma dan semua yang jelek Tuhan tahu, dan Tuhan akan tuntut tanggung jawabnya. Gitu. Jadi sebelum Tuhan memuji mereka, Tuhan tekankan, aku tahu persis apa yang terjadi. Jadi kadang-kadang kalau kita manusia, misalnya kita sebagai orang tua ya, saya sebagai orang tua, kadang-kadang kita mau misalnya marah sama anak kita kalau mereka melakukan suatu kesalahan, kadang-kadang kita harus hati-hati. Apakah kita sudah tahu semua yang terjadi? Misalnya mereka pecahin barang, loh jangan marah dulu, artinya ini sengaja atau tidak sengaja, ini kecelakaan kah, atau mereka sembrono atau apa dan sebagainya. Jadi kita sebagai manusia banyak yang kita kadang-kadang nggak tahu ya. Ya, tapi Tuhan tahu gitu, Tuhan tahu persis. Jadi ini suatu ya penghiburan. Oke, wah, saya tidak terasa bahwa tadi saya pikir kita bisa lebih cepat sedikit karena target kita 5 jemaat ya, tapi di sini baru 1 jemaat kita sudah 1 jam. Oke, kita break sebentar 3 menit untuk yang perlu break ya, sampai jam 8:10. Kita pause dulu. Oke, dan ya masih ada sekitar 1 menit lagi. Tadi saya bilang jam 8:10, mungkin masih ada yang sedang break. Jadi kita akan tunggu sebentar, tapi ya kita akan melihat berikutnya adalah Tiatira nanti ya. Berikutnya akan adalah Tiatira dan
Hmm, Oke, pertanyaan dulu dari Evan. Apakah bisa kita artikan bahwa batu putih, ada teolog menafsirkan bahwa ini adalah batu diamond yang sangat berharga? Ya, diamond itu tidak benar-benar putih ya. Diamond itu adalah dia clear ya, clear jadi bisa tembus pandang diamond. Dan diamond kalau mau ditulis nama ya bisa sih, tapi agak susah juga. Ya. Dan batu putih tersebut tidaklah mempunyai makna yang lebih atau lebih berharga dari nilai intrinsiknya, itu menandakan perkenanan Tuhan. Ya, perkenanan Tuhan adalah hal yang paling berharga di dunia ini. Jauh lebih berharga daripada diamond gitu ya. Jadi kalau dibilang tidak mempunyai makna yang lebih berharga, itu suatu pertanyaan yang salah karena tidak ada yang lebih berharga lagi dari itu. Oke, dan ya Pak Stanley bertanya, Pak Stephen, William termasuk nabi sesat atau enggak? Kalau dibenci Tuhan, dan apakah pernah bernubuat dari Tuhan? Apakah pernah bernubuat dari Tuhan? Sudah pasti. Ya, dia bernubuat tentang Israel. Jadi ingat ketika dia akhirnya dipanggil oleh Balak dan akhirnya dia pergi, um, dan dia 3 kali ya, Balak 3 kali bawa dia untuk melihat orang Israel untuk mengutuki, tapi Bileam tidak mengutuki, dia malah ucapkan berkat ya, ucapkan berkat sekaligus ada nubuat di situ. Jadi salah satunya dia bernubuat tentang Mesias bahkan. Jadi di dalam bilangan berapa itu? 25 ya. Coba saya lihat. Oke, 25 adalah di mana Israel sudah berkompromi. 24 kalau begitu. Apa ini? Oke, dan di pasal 24 ya, dia bernubuat di bilangan 24 ayat 16 dan seterusnya, dia bernubuat tentang kedatangan Mesias. Ayat 17, aku melihat dia, tapi bukan sekarang, aku memandang dia, bukan dari dekat bintang terbit dari Yakub. Ya, jadi ini bicara mengenai Mesias dan sebagainya. Jadi jelas dia pernah bernubuat dari Tuhan, jelas dia mengenal Tuhan yang benar, tetapi dia adalah nabi yang membangkang kepada Tuhan, ya, membangkang kepada Tuhan. Jadi dia bukan nabi palsu dalam pengertian Tuhan nggak ngomong sama dia lalu dia ngomong, bukan. Ya, dia ada menyampaikan firman Tuhan, tetapi dia melanggar firman Tuhan juga begitu. Dia tidak taat sama Tuhan. Dia versi yang lebih ekstrim lagi dari, masih ingat nggak di kitab Raja-Raja ada satu orang abdi Allah, nabi juga yang Tuhan utus ke Yerobeam untuk menegur Yerobeam, tapi Tuhan kasih wanti-wanti, kamu harus pergi dengan cara ini, pulang dengan jalan lain, kamu nggak boleh tinggal di sana, nggak boleh makan di sana dan sebagainya. Tapi akhirnya nabi ini ditipu oleh seorang nabi tua, akhirnya dia melanggar firman Tuhan, dia makan minum di sana. Jadi walaupun dia nabi Tuhan, tapi karena dia melanggar firman Tuhan, Tuhan hukum dia, akhirnya dia mati dimakan singa. Nah, Bileam ini ya lebih parah lagi gitu ya, lebih parah lagi. Dia sudah dia tahulah tentang Tuhan yang benar, dia bahkan ada mengucapkan firman Tuhan. Ya, tetapi dia entah pemikiran dia bagaimana, dia tidak berpihak kepada Tuhan gitu. Dan alasannya adalah karena uang begitu, karena uang dia sangat mencintai uang, oleh karena itu dia melakukan apapun untuk uang sebenarnya. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke Tiatira di ayat 18. Ya. Dikatakan, dan kepada malaikat jemaat di Tiatira. Jadi Tiatira di mana? Tiatira, coba saya lihat catatan saya. Itu ya tidak lagi ke utara, jadi dari Efesus naik ke utara ke Smyrna, naik ke utara ke Pergamus, tapi Tiatira agak turun ya ke arah agak timur atau tenggara begitu, timur atau tenggara sekitar 40 mil dari Pergamus. Tiatira terkenal akan um, industri
kain ungu. Dan yang menarik mengenai Tiatira adalah di Kisah Rasul ada satu orang yang seorang perempuan ya, masih ingat, yaitu siapa? Lydia. Lydia adalah penjual kain ungu dari Tiatira yang ketemu dengan Paulus dan diinjilin di kota Filipi, ya, Filipi. Oke, dan kita tidak tahu apakah jemaat di Tiatira, ya bisa jadi sangat besar kemungkinan bahwa Lydia akan mencoba untuk mendirikan atau memfasilitasi pendirian jemaat di Tiatira. Ya, karena dia berasal dari Tiatira. Kita melihat di sini selain penjual kain ungu, juga ada industri logam di sana ya, ada industri logam. Ya, jadi coba kita lihat lanjut lagi ya, Tiatira ini ada apa lagi sekarang. Di ayat 18, kepada malaikat jemaat di Tiatira, tuliskanlah ini firman Sang Putra Allah. Putra Allah ya. Jadi ya memang dalam terjemahan saya lebih memakai Putra Allah daripada Anak Allah. Elai pakai Anak Allah. Ya, saya pakai Putra Allah saja. Kenapa? Karena dalam bahasa aslinya memang gender spesifik, yaitu maskulin. Dia memakai huios. Pakai di dalam KJV atau bahasa Inggris selalu Son of God ya, bukan child of God. Kalau child itu kan gender netral. Dan dengan LGBT dan lain sebagainya hari ini, feminis, banyak orang yang ingin Alkitab yang gender netral katanya. Ya, tapi kita bilang tidak, kita mau Alkitab yang tepat sebagaimana dinyatakan. Jadi Son of God, huios Theo, firman Sang Putra Allah. Putra Allah di sini. Nah, jadi ini bicara mengenai Yesus Kristus, ini adalah salah satu titel dia adalah Putra Allah yang mempunyai matanya. Oke. Yang mempunyai matanya yang bagaikan nyala api dan kakinya seperti tembaga. Ya. Oke, dan mata yang seperti nyala api sudah pernah kita bahas. Itu berkaitan dengan penghakiman. Ya, Tuhan bisa melihat semua yang kita lakukan, dia bisa menghakimi kita dengan baik. Kaki yang seperti tembaga juga berkaitan dengan penghakiman. Dalam hal ini penghukuman. Jadi di dalam kitab Wahyu nanti di pasal-pasal selanjutnya kita akan melihat Tuhan memakai kakinya untuk menginjak-injak musuhnya dan menghancurkan mereka. Jadi ini bicara mengenai penghakiman, penghukuman, mata Tuhan yang seperti nyala api, tahu persis semua yang kita lakukan, dan bagaikan api mengetes semua yang kita lakukan dan membakar habis semua yang tidak layak yang kita lakukan di sini ya. Oleh karena itu, di ayat yang ke-19 Tuhan mengingatkan kembali kepada jemaat Tiatira, aku tahu pekerjaan-pekerjaanmu. Sekali lagi Tuhan selalu menekankan ini kepada setiap jemaat. Tuhan berkata, aku tahu pekerjaan-pekerjaanmu. Dan apalagi? Dan kasih dan pelayananmu. Ya, dan iman dan ketekunanmu. Jadi jemaat Tiatira adalah jemaat yang Tuhan tahu pekerjaan mereka, Tuhan tahu kasih mereka. Jadi mereka punya kasih kepada Tuhan, dan mungkin kasih satu terhadap yang lain juga yang dimaksud di sini bisa jadi pelayanan, ya, iman dan ketekunan. Dan pekerjaan-pekerjaanmu itu yang terakhir lebih banyak dari yang pertama. Jadi sepertinya agak sedikit terbalik dengan Efesus ya. Masalah mereka juga berbeda. Efesus meninggalkan kasih mula-mula, tetapi solid secara doktrinal, solid secara dalam hal-hal lain, tapi mereka memang meninggalkan kasih mula-mula. Tetapi
Tiatira di sini mereka memiliki kasih ya, uh, dan sepertinya mereka makin sedang hangat-hangatnya begitu, sedang hangat-hangatnya. Dan dikatakan di sini ini ya, Tuhan tahu pekerjaan mereka yang terakhir lebih banyak dari yang pertama. Oke, pertanyaan dari Evan, apa bedanya dengan pasal 1 ketika Tuhan perkenalkan diri sebagai anak manusia atau putra manusia? Maksudnya perbedaan apa? Sama persis. Makanya semua yang di pasal 2 dan pasal 3 ini sebenarnya mengulang satu aspek yang sudah ditampilkan di pasal 1 gitu. Termasuk tadi yang misalnya untuk Pergamus yang punya pedang, itu kan sudah ada di pasal 1 juga gitu ya. Cuman Tuhan sengaja di pasal 1 sudah memperlihatkan dirinya, kemudian kepada tiap-tiap jemaat Tuhan tekankan satu aspek. Ya, aspek yang relevan untuk jemaat tersebut gitu. Oke, kembali di sini ayat 20. Namun aku memiliki sedikit celaan terhadap engkau. Jadi ada pujian dari Tuhan mengenai pekerjaan mereka yang bagus. Namun Tuhan bilang ada teguran juga di sini, ada peringatan. Aku memiliki sedikit celaan terhadap engkau karena engkau mengizinkan wanita Isabel itu yang menyebut dirinya sendiri nabiah untuk mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku sehingga mereka berzinah dan makan persembahan berhala. Oke, jadi masalahnya ada sedikit mirip dengan Pergamus ya, ada sedikit mirip dengan Pergamus, dan kita bisa melihat betapa kebiasaan dunia zaman itu yang tadi kita bilang dengan perzinahan yang marak ya, dan tekanan dari paguyuban atau guild atau serikat kerja mereka, yang ada pressure yang besar bagi orang Kristen untuk menjadi serupa dengan dunia dan ikut dalam praktek-praktek mereka, ikut dalam pertemuan-pertemuan mereka di mana mereka nanti akan menyembah berhala dan akan melakukan ini perzinahan dan sebagainya. Tekanan yang sangat besar bagi orang Kristen, sehingga ya ada banyak orang yang berkompromi gitu. Di Pergamus ada yang kompromi ya. Dan di Tiatira juga ada yang kompromi ya. Cuman bedanya yang di Tiatira ini dipimpin oleh seorang wanita rupanya. Ya, dipimpin oleh seorang wanita. Jadi komprominya ini disulut dan dipimpin oleh seorang wanita yang Tuhan sebut wanita Isabel itu. Wanita Isabel itu. Jadi apakah nama dia benar-benar Isabel? Yang bisa iya, bisa tidak. Yang jelas Tuhan sengaja ingin membandingkan dia dengan Isabel yang di Perjanjian Lama. Jadi, dan kalau kita perhatikan dari awal, misalnya di di surat kepada Tiatira, dia ada sebut Bileam dan Balak. Berarti Tuhan mengharapkan jemaat Pergamus sudah tahu siapa Bileam dan siapa Balak. Dan kepada jemaat di Efesus, Tuhan bilang ada sebut masalah pohon kehidupan. Berarti Tuhan berharap bahwa jemaat Efesus sudah tahu apa itu pohon kehidupan, sudah pernah baca kitab Kejadian. Di dalam jemaat Pergamus ada singgung mana. Jadi saya ingin berkata bahwa Tuhan mengekspektasi atau mengantisipasi jemaat-jemaat ini sangat paham dengan Perjanjian Lama begitu. Nah, ini sedikit berbeda dengan sebagian gereja hari ini atau sebagian orang Kristen yang merasa bahwa saya nggak perlu belajar Perjanjian Lama karena Perjanjian Lama itu nggak ada gunanya. Tapi ternyata Tuhan Yesus berbicara kepada jemaat-jemaatnya. Dia ada singgung Bileam, dia ada singgung Balak, dia ada singgung mana, pohon kehidupan, dia ada singgung di sini Isabel. Ya. Dan kalau Anda tidak punya Perjanjian Lama, tidak pernah mempelajari Perjanjian Lama, Anda tidak akan paham semua ini. Jadi Tuhan ngomong apa sama kamu, kamu juga tidak paham. Ya, jadi ya kita melihat di sini
Ya di sini ya, kembali ke ayat 20. Aku memiliki sedikit celaan terhadap engkau karena engkau mengizinkan wanita Isabel itu yang menyebut dirinya sendiri nabiah ya untuk mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku. Jadi ada seorang wanita di Tiatira dan banyak yang berspekulasi siapa wanita ini. Ada yang bilang, oh jangan-jangan ini istri gembalanya. Istri gembalanya. Ya bisa tidak. Alkitab tidak katakan. Tapi seorang wanita yang prominent, seorang wanita yang berpengaruh di situ, ya, dan menyebut dirinya sendiri nabiah, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku. Nah, jadi sudah ada banyak kesalahan di sini ya. Nomor satu kesalahan bahwa dia menyebut diri sendiri nabiah. Memang artinya begini. Di masa itu Alkitab belum selesai karena kitab Wahyu saja belum ditulis, sedang ditulis. Jadi bisa saja memang masih ada nabi dan nabiah, tapi kemungkinannya kecil sebenarnya ya karena firman itu sudah hampir selesai. Jadi Tuhan jelas tidak pernah mengutus atau memberikan nubuat kepada wanita ini, tapi dia mengangkat diri menjadi nabiah. Dan ini terjadi juga hari ini. Terjadi juga hari ini banyak nabi-nabi palsu. Dan kesalahan berikutnya lagi adalah dia sebagai seorang wanita mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku. Padahal Tuhan sangat jelas sekali berkata bahwa pengajaran Alkitab atau pengajaran doktrin di jemaat itu adalah Tuhan berikan kepada laki-laki, gitu ya. Jadi misalnya di 1 Timotius 2 ayat 12, ayat 11, mulai dari ayat 11, seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Ini dalam konteks berjemaat di sini. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki hendaklah ia berdiam diri. Jadi ini dalam konteks jemaat tentunya, bukan berarti perempuan nggak boleh ngajar bahasa Inggris di SMA atau apa, itu nggak ada hubungan ya, silakan saja. Tapi di dalam jemaat ya, dan dalam konteks mengajar doktrin dan mengajar teologi dan mengajar ini di jemaat, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki hendaklah ia berdiam diri. Dan alasannya bukan karena wanita kurang pendidikan dan sebagainya. Alasannya adalah karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Ya, jadi Tuhan punya peran bagi laki-laki dan wanita, dan peran itu muncul misalnya dalam suami dan istri. Tuhan ingin suami menjadi kepala rumah tangga, ya, suami menjadi pemimpin dalam rumah tangga dan istri menjadi penolong di situ ya. Yang satu menjadi ya dalam istilah negara presiden, yang satu menjadi wakil presiden, satu jadi gubernur, satu jadi wakil gubernur begitu. Bukan berarti ya misalnya seorang gubernur dan wakil gubernur, Anda bilang, oh wakil gubernurnya pinter loh, lebih pinter dari gubernurnya, nggak masalah. Tapi yang satu gubernur, yang satu wakil gubernur gitu. Ya, kita masih ingat waktu dulu di Jakarta ya, Jokowi sama Ahok. Jokowi gubernur, Ahok wakil gubernur waktu itu sebelum Jokowi jadi presiden. Dan kita bisa bilang, nggak ada hubungannya. Misalnya Ahok lebih agresif atau lebih pintar ya, saya nggak bilang Ahok lebih pintar, tapi katakanlah misalnya atau lain sebagainya, nggak ada hubungannya. Yang penting adalah ini mandatnya apa, siapa gubernurnya gitu kan, siapa gubernurnya, siapa wakilnya ya. Dan mandat itu dari mana? Mandat itu kan dari rakyat, pemilu gitu kan. Nah, ini adalah mandat dari Tuhan. Mandat dari Tuhan adalah Tuhan ciptakan di dalam keluarga misalnya laki-laki menjadi kepala keluarga begitu. Ya, dan istri menjadi penolongnya, menjadi wakilnya sebenarnya, menjadi penolongnya. Ya, tetapi dan ini apa istilahnya, peran-peran ini berlanjut di dalam jemaat. Ya, berlanjut di dalam jemaat. Jadi Tuhan menginginkan agar laki-laki yang menjadi pemimpin dan pengajar di dalam jemaat. Ya, jadi kalau kita kembali ke Tiatira, di sini ini adalah gereja yang kacau dalam hal peran wanita. Kira-kira ada nggak gereja seperti itu di zaman sekarang? Bukan ada lagi, banyak mungkin ya. Jadi
Jadi pesan Tuhan kepada jemaat-jemaat ini adalah kalian sudah salah gitu. Dan yang salah adalah termasuk gembalanya. Kenapa? Engkau mengizinkan begitu. Jadi seringkali kaum laki-laki juga bersalah. Kenapa? Karena kaum laki-lakinya mengizinkan atau bahkan mendorong mendorong hal ini terjadi. Jadi di banyak sekali gereja permasalahannya adalah yang aktif dan yang ingin justru adalah kaum perempuannya memang begitu. Saya sudah lihat di banyak gereja dulu berapa tahun yang lalu itu saya masih kadang-kadang diundang-undang khotbah di gereja-gereja lain. Sekarang sudah nggak terlalu lagi ya. Dan saya lihat kadang-kadang pengerjanya wah mayoritas wanita. Apanya? Ya, yang mau pimpin nyanyi kebanyakan wanita, yang lakinya disuruh nggak mau, ya nggak mau, malu, takut, dan sebagainya. Lo gimana? Gitu. Nah, sehingga kita bilang ini kekacauan ini ya dua belah pihak ya, yang laki-laki juga melempem ya dan tidak mengambil tampuk kepemimpinan yang Tuhan berikan kepada mereka ya dan yang wanita juga tidak ini ya tidak melihat hal tersebut sehingga Tuhan mencerca dan menegur ini gembalanya gembalanya. Aku memiliki celahan kepada engkau karena engkau mengizinkan ya, wanita Isabel ini ya, yang menyebut dirinya sendiri nabi untuk mengajar dan menyesatkan nabi-nabiku. Jadi dia mengajar saja sudah salah, apalagi yang dia ajarin salah lagi gitu, sesat gitu kan. Nah, ini lebih parah lagi. Oke, coba kita ada beberapa pertanyaan sepertinya. Ya, dari Pak Sandy, apakah sama hal itu ketika kita diundang datang kebaktian, misalnya di karismatik kompromi? Tentu tentu sedikit berbeda ya, karena kompromi yang si wanita Isabel ini kan kompromi moral, artinya dia melakukan sesuatu dosa yang jelas ya. Uh, Datang kebaktian di karismatik ya itu bisa ya dalam pengertian itu ya kalau itu dilakukan karena terpengaruh oleh doktrinnya atau lain sebagainya atau hanya sekedar untuk aduh saya diajak teman saya jadi saya nggak enak saya ikut pergi ya jelas itu suatu kelemahan berarti. Tapi kadang-kadang ada orang yang pergi ke gereja karismatik sebagai apa ya dalam rangka wawancara atau riset dan lain sebagainya itu bisa-bisa saja. Jadi um, saya pernah apa ya seperti David Cloud ya David Cloud dia kadang-kadang pergi ke acara-acara seperti itu tapi dengan kredensial sebagai seorang wartawan atau seorang penyelidik begitu. Jadi karena dia ingin secara langsung mendokumentasikan apa yang terjadi di situ lain sebagainya. Jadi itu nggak masalah begitu ya. Nah berbeda dengan katakanlah berzina. Anda nggak bisa berzina lalu alasan oh saya dengan kredensial saya pengen mewawancarai atau saya pengen menjadi penyelidik jadi saya berzina gitu itu nggak ada istilah begitu ya. Jadi Anda nggak bisa berkata demikian oh saya berzina karena saya menyelidiki gitu ya itu nonsens gitu ya. Tetapi jadi Anda bisa lihat ya ya ada sedikit perbedaan walaupun ya ada ini ya ada persamaannya juga begitu. Oke, kemudian kita melihat di sini Evan bertanya apa sih ini? Wah, ini handphone saya kira saya lagi ngomong apa begitu. Oke. Evan bertanya apa di sini? Di Lai ada yang dihilangkan. Di ayat berapa maksudnya? Ayat 20. Few things. Ya, oke. Itu ya memang Elai kadang-kadang ini. Makanya kita bikin terjemahan baru kan. Ya. Oke, kemudian kita lihat di sini
Ayat 21, dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat dari perzinahannya. Ya, jadi si wanita ini rupanya ikut berzina juga. Dan ia tidak bertobat, katanya ya, ia tidak bertobat. Lihatlah, aku akan mencampakkan dia ke atas ranjang pesakitan. Ya, ranjang pesakitan. Jadi Tuhan berjanji akan mendatangkan kesakitan kepada mereka. Jadi sakit penyakit bisa merupakan hukuman Tuhan. Bisa Tuhan ada memakai penyakit. Uh, ya, jemaat Korintus yang melakukan perjamuan Tuhan dengan gak benar, ya Tuhan ini juga Tuhan marahin di situ ya. Dan Tuhan hukum juga, sebab ada yang sakit, ada yang mati gitu. Dan mereka yang berbuat zina bersama dengan dia ke dalam kesusahan besar ya. Kesusahan besar ini bisa jadi termasuk sakit tadi ya, atau kesusahan-kesusahan lain. Ya, jadi tentu kesusahan besar di sini bukan dalam pengertian kesusahan besar eskatologis ya, masa tribulation, bukan. Tapi ya kesusahan yang besar gitu ya akan menimpa mereka jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Jadi sekali lagi, disiplin, Tuhan akan mendisiplin dan Tuhan akan menghukum orang-orang yang mengaku adalah anak-anaknya. Ayat 23, dan anak-anaknya akan aku bunuh dengan kematian. Ya, aku akan bunuh dengan kematian. Ya, jadi bukan hanya sakit, tapi bisa jadi Tuhan mendatangkan kematian juga. Begitu. Ya, mendatangkan kematian. Ya. Evan bertanya, apa benar beberapa manuskrip menambahkan so? Ya, sepertinya benar. Ya, sepertinya benar. Saya pernah ada baca juga mengenai itu. Tetapi di manuskrip TR nggak ada ya. Jadi ya itu hanya spekulasi sampai sekarang. Dan ya Tuhan bisa kembali deh, coba kita lihat di 1 Korintus ya, contoh 1 Korintus 11 ada yang mengacaukan ini ya, ada yang mengacaukan perjamuan Tuhan sehingga Tuhan bilang, sebab itu banyak di antara kami yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Jadi Tuhan bisa mendatangkan penyakit, kemudian bisa juga mendatangkan kematian bahkan. Oke, dan semua jemaat-jemaat akan mengetahui ya, bahwa akulah yang menyelidiki batin dan hati. Jadi tadi perkenalan Tuhan Yesus menjadi masuk akal, matanya bagaikan nyala api, jadi dia mampu menyelidiki, dia tahu semua batin dan hati. Aku akan memberikan pada kalian masing-masing sesuai dengan pekerjaan-pekerjaan kalian. Ya. Tapi aku berkata kepada yang selebihnya di Tiatira, yaitu semua yang tidak mengikuti ajaran ini dan yang tidak memahami apa yang mereka sebut kedalaman setan, ya, kedalaman setan. Jadi the depth of Satan. Jadi apa maksudnya kedalaman setan di sini? Jadi bisa jadi ini ada satu teori yang mengatakan bahwa si wanita Isabel ini mengajarkan demikian, bahwa supaya kita menjadi orang yang Kristen yang baik, kita justru harus tahu setan itu seperti apa begitu. Jadi mungkin itu salah satu cara dia untuk membenarkan kompromi-kompromi dia, bahwa kalau kita mau misalnya bisa melawan penyembahan berhala, kita harus tahu penyembahan berhala seperti apa. Makanya kita nggak apa-apa ikut, katanya ya. Nggak apa-apa ikut, dan nggak apa-apa ikut dalam perzinahan supaya kita bisa tahu dan kita bisa mungkin menginjil. Mungkin itu rasionalisasi dia. Jadi rasionalisasi yang salah tentunya. Dan ya akhirnya itu dianggap sebagai tidak memahami apa yang mereka sebut kedalaman setan. Kita nggak perlu tahu, nggak perlu memahami itu dalam pengertian merasakannya begitu. Nah, jadi Tuhan bilang, ya yang selebihnya di Tiatira yang tidak ikut ini, aku tidak akan menaruh ke atas kalian beban lain, melainkan apa yang kalian miliki peganglah itu sampai aku datang. Jadi puji syukur bahwa walaupun ini jemaat yang sudah lumayan kacau balau,
dengan si wanita Isabel ini, dengan pengajaran yang salah dan lain sebagainya. Namun ya masih ada sisa yang mayoritas yang masih baik. Dan kalau misalnya mayoritas di satu jemaat sudah kacau dan sudah buruk, lah itu sudah ya kadang-kadang sudah seperti sudah kanker stadium 4 begitu ya. Sudah tinggal menunggu saatnya saja itu. Tetapi kalau mayoritasnya masih bagus, nah ini masih bisa. Mungkin ada sebagian kecil yang ngaco, bisa didisiplin, kalau perlu dikeluarkan, gitu kan. Nah, tapi kalau mayoritasnya sudah parah, itu sudah nggak ada obat. Oke, dan ayat 26, dan barang siapa menang, dan barang siapa menang dan memelihara pekerjaan-pekerjaanku sampai akhirnya, aku akan mengaruniakan kepadanya kuasa atas bangsa-bangsa. Wow, dia akan diperkenankan untuk memerintah bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan 1000 tahun. Dan dia akan menggembalakan mereka dengan tongkat besi. Seperti bejana-bejana tanah liat, mereka akan diremukkan. Dan sebenarnya ini adalah otoritas Kristus. Kristuslah yang dinubuatkan di Mazmur pasal 2 misalnya, dan di tempat-tempat lain, bahwa dia akan memerintah bangsa-bangsa dengan gada besi. Tapi Tuhan Yesus berjanji untuk mengikut sertakan orang percaya dalam hal ini. Sama seperti aku juga telah menerimanya dari Bapakku. Dan aku akan mengaruniakan dia bintang fajar itu. Nah, bintang fajar ini adalah Yesus Kristus sendiri sebenarnya. Jadi nanti kita akan lihat, I will give him the morning star. Ya, dan kalau kita bandingkan di dalam Oke, coba kita lihat ya. Ya, di dalam Wahyu 22 ayat 16. Ya. Dan di situ Tuhan Yesus disebut morning star juga, walaupun istilah yang dipakai sedikit berbeda. Wahyu 22 ayat 16, ho aster ho lampros kai ortrinos. Ya. Terjemahkan morning star, bintang fajar, dan ya ini sedikit berbeda. Di sini ton astera ton proinon, namun mengaruniakan dia bintang fajar. Jadi orang itu akan memiliki bagian di dalam Kristus. Ya, kembali bagian dalam Kristus ini dia pakai istilah bintang fajar. Tadi di Pergamus dia pakai mana. Jadi memiliki bagian dalam Kristus. Oke, dan ayat 29, siapa yang mempunyai telinga, hendaknya mendengar apa yang Roh katakan kepada jemaat-jemaat. Oke, dan Pak Andi bertanya, apakah ada yang menafsirkan bahwa apa yang dikatakan pada jemaat-jemaat terkesan seperti keselamatan karena perbuatan? Ya, kalaupun ada, ya berarti itu penafsiran yang salah gitu ya. Penafsiran yang salah karena mau tidak demikian, ya di sini kan barang siapa menang, dan menang itu justru kita definisikan dari awal. Apa itu menang? Menang itu berarti iman, orang yang beriman itulah yang menang. Ya tentu beriman di sini beriman sampai pada akhirnya. Oke, dan pertanyaan Reinhardt, kalau tidak salah Morning Star juga adalah sebutan Lucifer. Ya, di dalam banyak Alkitab modern dia terjemahkan Morning Star, tapi KJV terjemahkan Lucifer. Lucifer ya, jadi pembawa terang. Jadi memang dia meniru Kristus. Ya, jadi oke. Sekarang kita masuk ke pasal 3. Oke, kita coba satu jemaat lagi ya. Walaupun waktu kita singkat. Dan kepada malaikat jemaat di Sardis. Oke, bagaimana dengan Sardis?
Sardis ini 30 mil selatan dari Tiatira. Sardis adalah kota dengan masa lalu yang gilang gemilang. Masa lalu yang gilang gemilang di masa Persia dulu. Masa Persia jadi sekitar 200-300 tahun sebelum Yesus. Sardis adalah kota yang sangat makmur dan memiliki benteng yang kuat. Namun di abad pertama di zaman Perjanjian Baru, kota ini sudah mengalami penurunan, penurunan. Tetapi ada beberapa hal yang menarik dari kota ini, bahwa dia memiliki suatu pekuburan besar. Jadi kota ini punya pekuburan besar di satu bagian kota tersebut. Dan bagian pekuburan itu disebut sebagai nekropolis, ya, nekropolis atau kota kematian, gitu ya. Dan ini sangat menarik karena nanti Sardis disebut sebagai jemaat yang hampir mati. Jadi sekali lagi ada hubungan sedikit antara geografi atau tempat di mana kota-kota ini, jemaat-jemaat ini berada, yang mempengaruhi atau yang Tuhan pakai untuk menjadi apa ya, mungkin metafora bagi mereka supaya mereka sangat paham pesan Tuhan Yesus. Dan juga ada industri wall, kata mereka, kata catatan sejarah. Industri wall di kota Sardis di sini. Ya, dan bagaimana Tuhan Yesus kemudian memperkenalkan dirinya? Tuhan Yesus perkenalkan dirinya, ini firman Dia katanya yang mempunyai ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang. Aku tahu, oke. Jadi mempunyai ketujuh roh Allah. Ya. Jadi ketujuh roh Allah ini ada muncul juga di pasal 1 dan nanti akan muncul juga di pasal 4. Ini mengacu pada Roh Kudus. Kenapa disebut ketujuh roh Allah? Ya, dia mengacu pada Roh Kudus. Dan maksudnya apa? Kenapa ini ditekankan? Jadi manusia bisa hidup kalau dia masih punya roh. Kalau rohnya pergi, itu dia mati namanya. Jadi ini menekankan bahwa Allah adalah sumber kehidupan. Nah, ini akan sangat penting karena jemaat Sardis ini jemaat yang sudah mau mati, begitu. Sudah mau mati. Kemudian Tuhan juga yang mempunyai ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang. Tujuh bintang adalah tadi di pasal 1 sudah ditafsirkan oleh Tuhan sendiri. 7 bintang adalah ketujuh angelos, ketujuh pembawa berita atau gembala sidang dari jemaat-jemaat. Jadi Tuhan menekankan bahwa ketujuh gembala ini adalah milik Tuhan, gitu. Oke, pertanyaan dari Dr. Lawrence, kenapa hanya 7 jemaat saja yang disebutkan? Jemaat di Galatia dan ini kenapa tidak? Ya, kenapa hanya 7? Karena Tuhan menganggap cukup, begitu. Dan waktu itu kan mungkin ada ribuan jemaat di seluruh dunia waktu itu, kita tidak tahu persis. Kalau mau satu-satu disebut, ya Alkitab nggak habis-habisnya, begitu. Jadi tadi kita bilang lagi, Tuhan sengaja ambil 7 jemaat ini sebagai perwakilan yang ini representatif lah, begitu, representatif akan berbagai situasi dan kondisi jemaat di sepanjang zaman. Ya. Oke, dan setelah itu Tuhan berkata, aku tahu pekerjaan-pekerjaanmu. Sekali lagi Tuhan menekankan masalah pengetahuan Tuhan. Dan bahwa engkau memiliki reputasi, bahwa engkau hidup padahal engkau mati. Wow. Jadi mirip dengan kota ini. Tadi saya bilang lagi, seringkali kondisi kota ini rupanya mempengaruhi kondisi jemaat juga. Atau sengaja Tuhan pakai metafora ini. Kota Sardis tadi sudah kita sebut, dulu
ya jaya makmur, sekarang sudah menurun. Ya, tapi rupanya jemaat di Sardis ini punya reputasi, ya ya punya nama, begitu ya, secara literalnya. Um, jadi secara literal punya nama, thou has a name, ya, punya reputasi, bahwa engkau hidup padahal engkau mati di sini ya. Jadi um, ini adalah jemaat yang mungkin di tahun-tahun sebelumnya, mungkin di tahun 50-an, 60-an, 70-an, terkenal sebagai jemaat yang kuat, jemaat yang hidup ya. Dan orang masih mengira seperti itu. Orang masih mengira seperti itu di tahun 90 sekian waktu kitab Wahyu ditulis. Namun Tuhan tahu. Nah, sekali lagi sangat penting pengetahuan Tuhan. Jadi yang penting bukan apa yang diketahui orang, apa yang disangka orang, dan penilaian dunia tidak terlalu penting sebenarnya. Dunia bisa menganggap gereja kita gereja yang hebat, mega church, wah ini persembahannya banyak mungkin, atau 1001 hal lain yang tidak penting. Tapi yang paling penting adalah apa yang Tuhan katakan tentang kita. Jadi Tuhan, aku tahu. Kamu punya reputasi, you have a name, kamu punya suatu nama atau reputasi lah gitu ya, bahwa engkau hidup padahal engkau mati, katanya di sini ya. Nah, rupanya kematiannya ini belum total, karena dikatakan di ayat 2, berjaga-jagalah, kuatkanlah apa yang tersisa yang hampir mati, sebab aku mendapatkan pekerjaan-pekerjaanmu. Oke, ini ada kesalahan di sini ya. Ada kurang kata tidak di sini. Ada kata oh ya, sebab aku tidak mendapatkan pekerjaan-pekerjaanmu sempurna di hadapan Allah. Ya, jadi masih perlu proofread. Tadi sudah di-proofread satu kali sama Pak Ori, jadi ini perlu tambah kata tidak di sini. Oke, mesti saya ini ya. Coba saya catat dulu kalau nggak nanti saya lupa. Di mana? Wahyu 3 ayat 2. Ya, sebab aku tidak mendapatkan maksudnya. So, aku tidak mendapatkan pekerjaan-pekerjaanmu sempurna. So, aku tidak mendapatkan pekerjaan-pekerjaanmu sempurna di hadapan Allah. Oke, jadi, nah, mungkin ada yang bertanya, apa maksudnya mati di sini? Nah, coba kita perhatikan ya. Ada yang tersisa yang hampir mati, tapi ada yang mati di sini, katakan di sini. So, aku tidak mendapatkan pekerjaan-pekerjaanmu sempurna di hadapan Allah. Jadi mati di sini berarti bahwa mereka tidak memiliki kerohanian yang sesungguhnya. Jadi gereja Sardis, ya, jadi ini kan berbagai tipe gereja. Gereja Sardis adalah gereja yang persentase anggota jemaatnya yang tidak sungguh-sungguh lahir baru itu besar, gitu ya. Itu besar. Jadi memang semua jemaat bisa saja kecolongan. Ya, walaupun nanti kita belajar di eklesiologi yang hari Kamis, ya, entah kapan kita akan belajar bahwa setiap gereja harus mencoba memastikan bahwa dia punya anggota jemaat yang sungguh-sungguh lahir baru. Dan salah satu yang sangat penting adalah baptisan orang percaya. Ya, kalau suatu gereja tidak mengajarkan baptisan orang percaya, tapi dia baptis bayi dan lain segala macam, itu sudah nggak ada harapan lagi. Itu berarti sudah buka pintu lebar-lebar. Penjahat segala macam, semua serigala silakan masuk, begitu kan? Nah, oleh karena itu gereja-gereja yang Alkitabiah adalah gereja yang hanya orang percaya yang boleh dibaptis, ya. Jadi itu moto gereja baptis tentunya, menentang baptisan bayi dan lain sebagainya. Tetapi ya ada gereja yang lebih parah. Jadi walaupun istilahnya gini, semua gereja bisa kecolongan. Kita sudah coba ya supaya hanya orang percaya yang bisa menjadi anggota jemaat. Bisa saja kecolongan. Tetapi ada gereja-gereja yang parah, artinya yang persentase orang yang tidak percaya, yang tidak sungguh-sungguh lahir baru, ya, itu besar begitu. Nah,
Kenapa bisa demikian? Macam-macam, ya. Bisa saja karena seperti di kasus Sardis ini, mereka memiliki reputasi bahwa mereka hidup. Mungkin mungkin ini adalah generasi berikutnya. Jadi mungkin 20-30 tahun yang lalu memang orang tua mereka ya sungguh-sungguh untuk Tuhan dan lain sebagainya. Tapi mereka punya anak-anak yang dibesarkan di gereja, akhirnya jadi anggota gereja tanpa sungguh-sungguh lahir baru misalnya. Nah, itu bisa menghasilkan generasi berikutnya yang sebenarnya mati gitu. Sebenarnya mereka belum sungguh-sungguh lahir baru. Ya, jadi sangat sangat berbahaya sekali posisi begini. Setiap gereja harus mencoba terus memastikan bahwa dia memiliki anggota-anggota yang lahir baru dan kemudian yang mengasihi Tuhan, ya. Oleh karena itu Tuhan bilang, ya, pekerjaan kamu ini tidak sempurna, ya. Karena dikerjakan oleh orang-orang yang tidak lahir baru. Oke, sebentar. Ya, saya ini saya betulin sebentar di file terjemahan saya. Oke. Ya, baik. Ya, nah lanjut lagi di sini. Ya, Lia, ada pertanyaan dari Lia ya. Tadi Pak Adi Adianto nanya belum jawab. Sebetulnya sudah saya jawab ini ya. Tadi sudah saya jawab. Apakah ada yang menafsirkan bahwa yang dikatakan kepada jemaat-jemaat ini terkesan seperti keselamatan karena perbuatan? Tadi saya jawab walaupun singkat memang bahwa kalaupun ada yang menafsirkan demikian itu penafsiran yang salah, gitu ya. Itu penafsiran yang salah. Em, kita bisa menafsirkan bahwa perkataan Tuhan ini untuk memotivasi ya jemaat-jemaat Tuhan untuk tetap beriman sampai akhirnya, begitu. Jadi sekali lagi keselamatan itu karena iman memang menghasilkan perbuatan, tapi kita bukan diselamatkan karena perbuatan. Namun janji Tuhan, barang siapa yang menang, bakal begini adalah untuk memotivasi kita untuk tetap beriman sampai akhirnya. Gitu. Dan itu bukan perbuatan, itu ya, bukan perbuatan karena itu adalah beriman. Oke ya, moga-moga cukup jelas. Ya walaupun kita tidak panjang lebar di sana. Oke, kemudian kita lihat di ayat 3 sekarang. Oleh sebab itu, ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Dan peliharalah dan bertobatlah. Oke, jadi ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Artinya mereka harus kembali ke basic. Bagaimana mereka pertama bisa diselamatkan, yaitu melalui Injil. Ya, bagaimana mereka mendengar dan menerima Injil. Gitu. Dan ada proporsi yang besar dari jemaat Sardis yang tidak diselamatkan, gitu ya. Jadi bagaimana satu jemaat tapi orang yang tidak diselamatkannya besar proporsinya, begitu. Maka Tuhan bilang, kamu sudah hampir mati, ya. Sudah hampir mati total gitu. Kamu harus menguatkan yang tersisa, kan? Dan kamu harus ingat bagaimana Injil pertama disampaikan dan sebagainya. Dan harus memelihara itu dan kamu harus bertobat. Tuhan bilang sama gembala jemaat, dia harus bertobat. Mengapa? Gembala jemaat sangat besar peranannya. Kenapa jemaat itu bisa banyak yang mati gitu? Apakah dia selama ini kurang mengkhotbahkan kebenaran? Apakah dia terlalu lembek di dalam mengizinkan siapa yang bisa masuk ke dalam jemaat sehingga mungkin dia mengejar jumlah,
Itu kan ada gembala-gembala, pendeta-pendeta yang pokoknya tujuan utamanya gereja saya gede gitu. Banyak jumlahnya. Saya mau jemaat yang ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribu. Waduh, ya. Puluhan ribu orang. Sehingga dia tidak mengkhotbahkan kebenaran, dia tidak khotbahkan khotbah-khotbah yang menantang, benar-benar menegur dosa dan menyatakan keperluan akan keselamatan dan bertobat dari dosa dan sebagainya. Mungkin dia tidak khotbah, ya saya tidak tahu ya. Tapi yang jelas Tuhan Yesus bilang sama si angelosnya Sardis di sini, ya kamu harus bertobat gitu. Harus bertobat. Ada sesuatu yang kamu lakukan yang salah di sini. Sehingga jemaatnya bisa menjadi kondisi seperti itu, kan? Nah, dan orang-orang yang memang belum diselamatkan juga perlu bertobat. Jadi gembalanya perlu bertobat dan bertobat dalam pengertian ada sesuatu yang salah yang dia lakukan dan jemaatnya uh, yang belum lahir baru juga perlu bertobat. Sebab jika engkau, katanya sini masih di ayat 3, sebab jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang kepadamu seperti pencuri. Dan kau tidak akan tahu pada waktu mana aku akan datang kepadamu. Jadi Tuhan mengingatkan mereka bahwa kesempatan tidak terbuka untuk selama-lamanya. Gitu. Jangan berpikir, saya di dalam gereja, amanlah. Kapan-kapan saya mau bertobat, nanti juga bisa. Tidak, kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang. Dan sebagainya. Ayat 4. Engkau mempunyai beberapa nama juga di Sardis yang tidak mencemarkan pakaian mereka. Jadi tetap masih ada sisa di situ. Ya kalau nggak ada sisa lagi itu udah bukan gereja Tuhan lagi, udah jadi gereja iblis. Masih ada sisa, masih ada remnant yang masih benar-benar diselamatkan dan benar-benar mengasihi Tuhan. Dan itulah yang Tuhan bilang kepada angelosnya gembala sidangnya Sardis, itu yang harus dikuatkan, itu yang harus dikembangkan, dijalarkan kepada yang lain misalnya gitu. Jadi engkau mempunyai beberapa nama juga di Sardis yang tidak mencemarkan pakaian mereka. Jadi pakaian di dalam Alkitab sering menjadi metafora metafora dari posisi kita. Jadi pakaian yang kotor ya mengindikasikan posisi orang berdosa. Pakaian putih ya mengindikasikan posisi sebagai orang yang sudah ditebus dan sebagainya. Jadi mempunyai beberapa nama Sardis yang tidak mencemarkan pakaian, jadi mereka punya pakaian yang putih bersih sehingga dan kelakuan mereka juga sesuai ya. Jadi orang yang diselamatkan kelakuannya sesuai, jadi tidak mencemarkan pakaian mereka dan mereka akan berjalan bersama dengan aku dalam pakaian putih. Jadi kembali Tuhan menjanjikan sesuatu di sini sebab mereka layak untuk itu. Dan ini berlanjut ke ayat yang kelima, di mana Tuhan berkata, barang siapa menang, dia akan dikenakan pakaian putih. Nah, barang siapa menang, dia akan dikenakan pakaian putih. Ini ada kaitan dengan ini semua. Tadi saya katakan bahwa pakaian adalah suatu gambaran dari posisi kita. Apakah posisi orang berdosa, itu pakaian yang cemar, tapi posisi yang sudah ditebus, nah, itu adalah orang yang diselamatkan pakaian putih, bukan karena kehebatan kita sendiri, ya, tapi karena sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Dan aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Nah, ini sangat menarik ya. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Berarti ada kemungkinan ada nama yang dihapus dari kitab kehidupan. Karena Tuhan berjanji, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Berarti ada kemungkinan dihapus. Siapakah yang namanya dihapus dari kitab kehidupan? Ya, kita bisa menyimpulkan dari seluruh Alkitab bahwa itu adalah orang yang murtad misalnya, yang meninggalkan iman gitu. Ya, melepaskan imannya. Tapi ini kan barang siapa menang. Tadi kita bilang barang siapa menang adalah orang yang beriman sampai kepada akhirnya. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, tapi sebaliknya aku akan mengakui namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan malaikat-malaikatnya. Jadi
betapa betapa luar biasa. Jadi ini ada kaitannya dengan yang Tuhan Yesus janjikan juga. Apa itu? Eh, Oke, Markus 3 ayat 38, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikat kudus. Ya. Jadi, ya, coba ada konteksnya nggak? Oke, baik. Ya, jadi Tuhan Yesus juga pernah berkata, kalau kita malu kepada Dia di dunia ini, ya anak manusia pun akan malu nanti ya. Tetapi sebaliknya kepada jemaat Sardis Tuhan berjanji, ya barang siapa yang menang, sekali lagi menang berarti apa? Menang berarti beriman. Beriman sampai kepada akhirnya. Maka aku akan mengakui namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan malaikat-malaikat. Ya. Ayat 6, siapa yang mempunyai telinga hendaklah ia mendengarkan apa yang Roh katakan kepada jemaat-jemaat. Ini sudah diulangi, berarti ini sudah kelima kali, ada di jemaat kelima. Diulang terus, siapa yang mempunyai telinga hendaklah ia mendengar. Berarti banyak orang yang ya, dia tidak mau mendengar gitu. Walaupun Tuhan tekankan lagi, dia tidak mau mendengar. Oke, baik, dan wow, kita belum selesai ya. Kita dapat 3 jemaat hari ini. Dan sekarang sudah jam 9 lewat sedikit. Oke, seperti kita harus stop karena tanggung kalau kita masuk ke jemaat yang berikutnya lagi, yaitu Philadelphia, nanti bisa setengah jam lagi. Jadi, ya kita akan stop sampai di sini. Ini sudah pelajaran ke-6, tapi kita baru sampai di bab 3 ya, pasal 3. Jadi, ya saya akan mencoba untuk ini ya. Kita harus agak sedikit lebih cepat, tapi juga kita tidak mau ini sih, tidak mau karena mau cepat jadi apa ada hal-hal yang penting yang dilewatkan gitu ya. Jadi nggak masalah karena ya kebetulan di kelas online jadi kita bisa tambah-tambah lagi jam-jamnya. Nanti kalau misalnya kita sudah ke akhir-akhir kelas dan bahannya masih banyak, kita bisa tambah waktu ya. Jadi misalnya kita sampai 9.30 atau lain sebagainya. Atau Evan bilang mulai lebih awal. Mau mulai lebih awal atau selesai lebih akhir? Karena ini tergantung ini juga, tergantung yang lain-lain ya. Kadang-kadang ada orang punya jadwal. Saya sih nggak masalah mau mulai lebih awal atau mau selesai lebih akhir. Dua-duanya bisa, begitu ya. Jadi tergantung yang lain. Karena saya nggak tahu apakah ada yang dari bekerja jadi ini ya. Mungkin nggak tahu dia bisa mulai lebih awal atau enggak. Ya jadi ya tapi untuk sementara sih belum. Nanti kita akan lihat misalnya ini ya. Kita sudah lewat dari mid test dan dirasa bahwa waktunya kurang, kita bisa tambahkan nanti ya setelah itu gitu. Oke, baik. Jadi kita akan tutup dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setiamu. Kau kira tolong supaya kami semakin mengerti apa yang Engkau nyatakan kepada kami. Tolong Tuhan, terutama mengenai kitab Wahyu ini. Kami berdoa nama Yesus Kristus. Amin. Oke, jadi
sampai di sini dan ya sampai berjumpa Maranatha.